Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Operasi Jasa ingin mewawancarai Sanggar Tari Galuh Parwati. Bisa dikenalkan dengan Mbak ya? Oke, halo semuanya. Nama saya Eris Aprilia. Di sini saya sebagai pembina Sanggar Galuh Parwati. Oke Kak, kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya. Jasa apa aja sih yang ditawarin sama Sanggar Galuh Parwati, kayak kelas tari, ada event atau dance gitu? Oke Kak, jadi di Sanggar Galuh Parwati ini ada berbagai jasa yang ditawarkan. Yang pertama ada jasa tari, ada jasa make up, dan ada juga jasa penyewaan kostum. Kalau di Sanggar Galuh Parwati, di jasa tari itu kami menyediakan ada beberapa kelas. Pertama dari kelas anak, itu dari usia 4 tahun Kak, sampai usia SD itu kalau kelas 6 umur sekitar 13 tahun, 11-13 tahun itu loh. Kemudian ada kelas remaja, itu dari mulai SMP, terus kemudian kelas dewasa itu dari mulai SMA sampai kuliah. Dan ada lagi satu tambahan kelas dance Kak. Jadi ada pilihan gitu Kak. Kalau misalnya siswa itu pengen yang modern, itu bisa masuk ke kelas dance. Gitu. Dan untuk penyewaan kostum tari itu kami menyediakan berbagai kostum tari. Di seluruh Indonesia kita menyediakan kostum tarinya, mulai dari kostum tari Lampung, kemudian ada kostum tari Padang, ada kostum tari Palembang, ada kostum tari Bali, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menyediakan jasa make up Kak. Jadi kalau misalnya ada tari kemudian meminta jasa make up, kita bisa gitu. Atau misalnya jasa make up wedding kita juga bisa, jasa make up buat wisudaan kita juga bisa gitu Kak. Untuk gimana alur atau proses pelayanannya di Sanggar ini dari pendaftaran sampai latihan sampai perform itu bagaimana ya Kak? Maksudnya pendaftaran di Dari mulai proses pendaftaran terus latihan terus sampai ke perform itu alurnya gimana, seperti apa? Oh gitu. Oke, saya jelaskan dulu ya Kak. Di sini kami kan tadi menjelaskan kita ada jasa kelas tari ya. Nah, ini untuk kelas tarinya dulu. Jadi kalau dari mulai pendaftaran itu kami biasanya membuka pendaftaran itu jaraknya sekitar ada 1 bulanan kurang lebih. Nah, itu biasanya di akhir tahun sama di pertengahan tahun, Kak. Gitu. Jadi sekitar bulan Desember dan bulan Juli itu buat pendaftaran. Kemudian untuk mulai kelasnya itu kalau misalnya pembukaan Desember berarti kita mulai kelasnya di bulan Januari. Kalau misalnya kita bukanya di bulan sekitar Juni-Juli, kita mulainya di bulan Agustus gitu. Nah, untuk proses latihannya setelah kami membuka pendaftaran, banyak yang mendaftar, kita pilih Kak. Kita pilih dulu dari umur biasanya kita. Untuk pemilihan itu dari umur. Iya, dari umur. Bukan dari bisa kita lihat dari sekolah mereka. Enggak, pertama dari umur dulu Kak. Kita jenjangkan dari umur dulu. Setelah kita tahu kan umurnya, kan kita buka dari dari umur 4 tahun ya Kak. Nah, kita lihat dulu 4 tahun ini udah mampu belum buat nari gitu. Kalau misalnya belum mampu banget, masuknya ke kelas anak. Jadi emang yang dididik dari nol banget gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari kelas 5 SD atau kelas 6 SD dia udah mampu, udah pernah nari, itu biasanya kita, walaupun dia masih SD ya Kak, kan itu masih kategorinya anak. Tapi kalau misalnya dia udah mampu, kita masukkan ke kelas remaja gitu. Dan kalau kelas remaja itu kan biasanya SMP. Kalau dari SD kelas 5 kelas 6 itu udah masuk, udah nyambung, udah pernah nari sebelumnya, kita masukkan kelas remaja. Begitupun yang SMP. Kalau SMP-nya itu udah bisa ke jenjang SMA, untuk tarian yang lebih sulit biasanya kita masukkan ke jenjang yang kelas dewasa. Gitu. Jadi setelah mereka latihan ini nanti untuk performnya dipilih lagi atau bagaimana Kak? Atau udah ada? Setelah mereka masuk ke kelas-kelas, itu kan mereka belajar tari sesuai dengan coachnya masing-masing. Jadi di Sanggar kami itu ada setiap kelas itu ada coachnya, ada pelatihnya sendiri. Nah, setelah belajar, mereka perform sesuai dengan tarian yang diajarkan coachnya gitu kan. Buat pertanyaan selanjutnya, kayak langkah-langkah apa saja yang biasanya dilakuin dalam proses pengajaran atau layanan tari? Langkah-langkah. Contohnya kayak mana Kak? Kayak dilakukan dalam
kayak diajarin narinya itu kayak gimana? Oh ya, sebenarnya tadi sudah menyangkut dengan langkah-langkah ya Kak yang saya jelaskan per jenjang kelasnya itu. Jadi langkah-langkah proses anak ya Kak. Iya. Jadi kalau misalnya kelas anak tuh udah latihan kan ada itu dari umur 4 tahun, belum kenal tari sama sekali. Dia itu diajarin yang dasar banget. Tapi kalau nanti udah mulai mengenal, dia bisa naik kelas Kak setelah ujian tadi. Walaupun dia belum ke jenjang, maksudnya kan pertama kita klasifikasikannya menurut umur dan menurut jenjang sekolah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah mampu, dia bisa naik kelas ngikutin lebih dari jenjangnya gitu. Oke. Terus untuk sumber dayanya apa aja Kak yang dipakai di Sanggar Tari Parwati ini Kak? Oke. Untuk sumber daya ya Kak, kita itu di Sanggar Galuh Parwati itu untuk susunan anggotanya ya. Susunan Ya, mungkin, anggota ya. Jadi dari anggotanya itu kami penarinya ada sekitar 100 orang. Dari mulai kelas anak, remaja, dewasa, dan dance. Modern dance itu ada sekitar 100 orang. Nah, untuk kepengurusannya di sanggar ini ada 4 coach. Ada 4 pelatihnya pelatih. ada 4. Jadi kan ada jenjang anak, remaja, dewasa, dan modern. Jadi itu- masing-masing kelas itu ada Oh, itu pelatihnya di setiap sendiri. kelas ya Kak Setiap ya? kelas ada pelatihnya sendiri. Jadi bertanggung jawab biar anak-anak ini mampu buat menarikan itu gitu yang diajarkan coachnya gitu. Nah, terus di samping ada keempat coach ini, itu ada satu admin. Jadi admin ini nanti yang mengatur, karena kan kita di sanggar ini ada biaya pendaftaran, Iya. kemudian ada iuran per bulan SPP ya Kak. Jadi yang Admin itu berarti admin untuk ini administrasi dari proses administrasi dari pendaftaran ya proses Kak ya? pendaftaran, kemudian dari proses pembayaran SPP per bulan kayak gitu. Dan ada satu lagi kami itu dokumentasi Kak. Jadi yang membuat konten-konten buat diupload di Instagram, buat diupload di TikTok kayak gitu. Ruang latihannya Kak, untuk ruang latihannya dia tiap kelas itu satu ruangan atau gimana ya Kak? Oke Kak, jadi kalau untuk latihan, kami kan ada 4 kelas, itu setiap hari Minggu latihannya. Nah, setiap hari Minggu itu kita bagi per sesi per jam gitu loh Kak. Oh, jadi tetap pakai satu ruangan untuk di 4 kelas itu. 4 kelas, tapi beda-beda jam. Iya, jadi Contohnya, ada jadwalnya Kak ada ya? jadwalnya. Contohnya kelas anak itu jam 8 pagi sampai jam 10. Nanti kelas remaja jam 10 sampai jam 12. Kelas dewasa jam 1 sampai jam 3. Kelas dance jam 3 sampai jam 5. Oh, jadi 2 jam 2 jam. 2 jam 2 jam. Next. Sumber daya gimana Sanggar ngatur SDM-nya kayak pengajar, admin, atau pembayarannya? Oke Kak, jadi kami mengatur sumber dayanya, maksudnya mengelola kepengurusannya Iya. Kak, jadi kami tiap bulan itu kan ada biaya SPP. Per anak itu dibebankan 50.000. Jadi kami di sanggar itu ada SPP Kak. Nah, setiap anak itu per siswa itu dibebankan 50.000 per bulan. Nah, dari uang 50.000 itu kami kelola. Saya sih terutama kan. Di sini saya sebagai pembinanya kan. Jadi saya kelola untuk mengatur uang transportasi bagi yang ngajarnya gitu. Jadi per bulan itu dihitungnya per setiap kali pertemuan. Jadi setiap kali pertemuan itu ada uang lelah buat ganti bensin dan uang lelah dan ganti bensin. Jadi untuk perlakunya itu setiap pertemuan. Disebutin angkanya nggak? Bisa boleh. Oke. Jadi setiap pertemuan itu kami beri 2 jam itu 75.000 per coachnya. Untuk saat ini karena kan emang biaya SPP kami masih rendah Kak. Gitu. Kenapa kami tidak membebankan SPP yang tinggi itu karena kami di sini berada di desa gitu. Jadi kami belum berani untuk membebankan SPP yang tinggi itu. Nah, sebelum kami itu membayarkan coachnya segitu, kami juga minta persetujuan dari coach. Maksudnya dari pelatihnya apakah dia
maksudnya tidak keberatan dengan biaya seperti itu gitu. Kalau misalnya tidak keberatan, kami maksudnya sama-sama deal buat dia jadi pelatih dan kita menerima gitu. Intinya seperti itu ya Kak. Nah, sama dengan admin dan juga dengan foto gitu. Jadi setiap datang itu biayanya 50.000 itu untuk uang lelah dan 25.000 itu untuk ganti bensin. Gitu. Nah, tapi nanti mungkin kemungkinan kalau misalnya kita nanti uang SPP atau yang lainnya itu nanti bertambah. Untuk teknologi apa yang dipakai di Sanggar ini Kak? Misal dari daftar kelas, terus proses pembayaran, dan media promosinya menggunakan apa? Oh, oke Kak. Jadi kan karena sekarang sudah mulai digital itu sudah semua orang tahu gitu Iya, ya benar, Kak. Kak. Jadi untuk pendaftaran, untuk memudahkan itu kami menggunakan link Google Form. Jadi dari yang jauh-jauh belum ketemu, maksudnya belum sempat ke sini bisa mengisi dulu gitu. Tapi kami juga selain Google Form, nanti setelah ketemu kami sediakan juga data yang tertulis. Jadi ada dua Kak, buat cadangan gitu. Itu untuk pendaftarannya. Kemudian untuk biaya pendaftaran dan juga biaya per bulan SPP tadi itu bisa dibayarkan lewat transfer. Oh iya. Bisa juga pakai kris, bisa Kris. juga transfer ini gitu, atau juga tunai juga bisa. Dan kami juga sediakan buka SPP kecil. Terus kalau untuk Media promosinya biasanya kata melalui apa? Oh Sanggar iya. ini? Kalau untuk media promosi, kami menggunakan Instagram, Kak, dan juga TikTok. Nah, Instagram ini biasanya kami sering posting itu foto-foto, foto-foto kegiatan. Buat kegiatan. Foto kegiatan, kalau misalnya pentas ataupun apa. Di Tapi waktu tidak perform itu di waktu diposting. perform, di waktu latihan juga kami story-story gitu kan, Kak. Gitu. Karena kan sekarang setiap orang itu melihat sosial media ya kan, Kak. Iya benar Ya, itu Kak. Kak. Nah, ada juga konten TikTok Kak. Jadi kita tuh sering konten TikTok, tari-tari atau apa gitu di upload di TikTok. Untuk konten TikTok ini si pelatih sama si penari. Penari ya yang diajarkan itu gitu konten TikTok. Atau kita tuh cuplikan video-video, Cuplikan video pendek cuplikan itu ya video Kak. pendek kita gabungkan itu nanti dibuat di Reels Instagram kalau nggak di akun. Kita juga ada YouTube sih Kak sebenarnya. Ada YouTube. Jadi kalau misalnya video perform panjang biasanya kita upload Di YouTube. Selanjutnya itu gimana sih Kak cara menjaga kualitas layanan kayak kualitas latihan, perform, komunikasinya? Kalau menjaga kualitas ya Kak, kami mungkin apa ya, komunikasi kali ya Kak. Komunikasi antar semuanya, antar pelatih, antar siswa dan juga antar orang tua juga gitu. Kalau untuk pelatih kami itu biasanya setiap eh, beberapa bulan sekali, nggak setiap, ya bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita itu ada evaluasi. Jadi dari pertama mulai kita kita apa namanya apa sih bahasanya ya, rembukan apa sih ya. Nah pokoknya kita kumpul dulu untuk mendiskusikan kita mau tarian apa nih, targetnya apa nih gitu kan. Nanti kita lihat tuh pas setiap bulan udah mencapai target apa. Jadi kita saling komunikasi antar pelatih biar tidak melenceng dari apa yang kita tujukan. Nah, kemudian untuk antar penari, biasanya kita tuh setelah latihan, kita tuh selalu ada evaluasi. Pertama dari evaluasi pelatihnya masing-masing. Nah, selain itu, kita juga ada setiap, mungkin 1 bulan sekali ya Kak, kita itu ada latihan bareng. Jadi buat evaluasi bareng-bareng dan untuk karena kan setiap kelas itu jadwal latihannya beda-beda. Jadi nggak pernah ketemu kan gitu. Jadi kita mengusahakan ada latihan bersama. Latihan bersama itu bisa kita lakukan olah tubuh atau misalnya tari-tari kolosal. Kemudian untuk orang tua, mungkin komunikasi ke orang tua, mungkin itu yang sering kami lakukan itu di apa ya sosial Kak, misalnya kayak WhatsApp pemberitahuan kalau nanti ada kegiatan atau mungkin pokoknya apapun yang kegiatan atau rencana-rencana Sanggar kita pasti infokan ke orang tua gitu. Dan komunikasi ke orang tua secara langsung itu biasanya kalau kita itu ada kegiatan. Karena kan Sanggar itu ada 2 kegiatan penting. Yang pertama ada evaluasi dan yang kedua ada ujian. Nah, evaluasi itu biasanya
setiap 6 bulan sekali, dan ujian sanggar itu setiap satu tahun sekali. Nah, sebelum evaluasi dan ujian itu biasanya kita tuh kumpul bersama orang tua dulu, merencanakan, maksudnya mendiskusikan kalau ada kegiatan ini dan orang tua wajib tahu. Apa tantangan utama yang sering dihadapi Sanggar dalam mengatur operasional jasanya? Oh, tantangannya Kak, ini ya. Tantangannya ini Kalau Kak. tantangan itu banyak banget sih Kak. Tantangan dari penyewaan kostum itu sering terjadi banget. Pertama kayak ketika kita menyewakan kostum, kemudian ada yang menyewa itu tidak bertanggung jawab ya Kak. Misalnya kita kehilangan barang atau barang yang rusak gitu. Itu sering itu terjadi Kak? Sering Kak, itu biasanya anak-anak SMA Kak. Jadi mereka itu mungkin buru-buru atau apa, jadi ada yang hilang gitu. Kalau yang bertanggung jawab biasanya dia menggantikan Kak. Tapi kalau yang lalai atau apa ya jarang menggantikan. Jadi anggap aja kayak resiko dari Resiko dari Sanggar ini. ya mau gimana lagi gitu Kak. Kemudian mungkin apa ya, kalau dari Pembagian kostum untuk penari di saat perform itu ada kendala nggak nih Kak? kalau Kekurangan kah sering atau dari oh iya itu Kak. Nah, itu kendala kita juga itu di kostum apa ya, kalau misalnya orang-orang itu memasang kostum, kita itu ada beberapa yang kurang. Misalnya kayak gini Kak, kita punya kostum tari Padang cuma 5, tapi orang itu mau pinjam 7 atau 10 gitu. Jadi kan kayak kurang gitu. Jadi akhirnya yang mau pinjam ini nggak jadi gitu sih. Itu juga kendala yang bagi kita juga buat meningkatkan atau memperbanyak pembendaharaan dari koleksi-koleksi kostum gitu kan. Itu sih yang sering banyak banget terjadi. Atau mungkin kayak tarian misalnya pengen adat Bali misalnya, tapi kami punya adat Balinya yang seperti ini dan customer itu mungkin nyarinya yang seperti ini, kan beda-beda tuh Kak. Nah kadang kan tidak sesuai atau tidak cocok gitu loh Kak, jadi akhirnya terpaling ke orang yang lain. Nah untuk penarinya nih Kak ya, misalnya di Sanggar ini di satu hari perform di 3 sampai 4 tempat, itu pembagian si penarinya ini gimana ya Oh Kak? iya Kak, kalau itu sih kita masih tahap aman sih Kak. Cuman ada juga sih kendalanya Kak. Kendalanya itu karena kan yang nari di sini tuh tidak semuanya sudah lulus sekolah gitu loh Kak. Jadi ada yang masih sekolah. Nah, kalau misalnya performnya itu di waktu hari yang tidak libur, itu kendala juga bagi kami gitu. Karena kan nyari penarinya susah ya kan gitu. Dan sedangkan di sini nih tidak dekat dengan kampus-kampus yang emang khusus di seni tari gitu. Dan kami cuma mengandalkan anak-anak SMA yang mau belajar gitu ya kan untuk berlomba. Nah itu kendala kami biasanya kan tuh untuk mencari solusinya itu menghubungi penari-penari yang sudah lama Dari atau sanggar penari-penari lain. dari sanggar lain gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Itu tadi hasil dari wawancaranya Kak Eris ya Kak ya, selaku pembina Sanggar Galuh Parwati. Sekian dari kelompok 2 operasi jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.